Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan dengan saya Arif Ansori di sini, dan malam ini, insya Allah tamu atau pemateri kita yaitu adalah Ustadz Angga Eka Prasetya atau yang biasa disebut dengan Mas Angga. Nah, beliau, ngomong-ngomong soal beliau Mas Angga, ya, beliau itu sekarang lagi sibuk sebagai kepala program Qiyadatul Mu'allimin Ma'had Tahfidzil Quran, yaitu Firqatun Najiyah yang ada di Malang. Nah, adapun riwayat pendidikannya, yaitu beliau di SMA Negeri 2 Jombang, kemudian sekolah di Teknik Informatika ITS 2011, kemudian dilanjutkan di Markas Al-Quran dan Bahasa Arab di Iskarima. Alhamdulillah malam ini ya hujan, baiknya kita berdoa. Di Lampung hujan, kalau tempat teman-teman mungkin juga hujan juga. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, pada malam ini ya, insya Allah ngoran kita itu bakalan bertema dengan menghafal Al-Quran tanpa tapi. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, silahkan sebutkan halakohnya, kemudian berkomentar saja. Alhamdulillah, pada pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga setelah minggu lalu kita ngobrol-ngobrol tentang bersama mahasiswa yang ada di Kairo, ya, di Al-Azhar, dan malam ini kita dengan Mas Angga ya, yang insya Allah selama 1 jam ke depan atau 30 menit beliau akan menyampaikan pesannya. Baik, Alhamdulillah. Coba dicek audio sudah bagus ya, audionya. Boleh minta arahannya. Semoga audionya sudah baik, tidak ada gangguan, dan videonya tidak patah-patah karena di sini kondisinya lagi hujan. Baik, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi makani tanzil, bada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini semoga hujan yang Allah turunkan dari langit yaitu dapat memberikan manfaatnya kepada kita semua, dan semoga juga kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Dan lupa sholawat dan salam kita aturkan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diaku umat oleh Nabi Muhammad dunia akhirat, lebih-lebih yaumal qiyamah. Amin. Insan semat sekalian, ya. Malam ini udah tahu kan apa ininya, temanya, yaitu menghafal Quran tanpa tapi. Bagaimana hafalan teman-teman semua? Apakah ada kendala? Nah, nanti insya Allah iman kita malam ini bakalan dicas. Ibaratnya iman itu, kalau semangat itu ya kayak HP Android ya. Kalau kita pakai terus, pasti kan mengalami yang namanya lowbat gitu kan. Nah, sama kayak semangat kita, iman kita gitu loh. Ada masanya iman kita, semangat kita itu naik, ada kalanya juga menurun. Tapi kalau lagi nurun, ya, yang jelas jangan pernah tinggalin yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan mengundang beliau, ya, Thomas Angga. Semoga teman-teman di sini nggak bosen ya kalau ketemunya
saya terus gitu. Oh ya, untuk teman-teman nanti tolong diingatkan kalau misalkan nanti sudah di akhir kemudian belum ada soal, nanti silakan diketik di kolom komentar karena biasanya saking ngosen, saking apa ya, larut di dalam obrolan tuh kadang sampai lupa gitu loh, sampai lupa ngasih pertanyaan buat teman-teman semuanya. Mohon bersabar, belum tersambung, sudah diundang tapi masih ada suaranya sembari menunggu. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa setia ya, gabung malam minggu bareng kita gitu kan. Semoga malam ini memang malam-malam ya, malam yang berkah gitu kan. Ini sudah saya undang tapi belum. Mohon bersabar ya. Karena memang menunggu itu butuh ini sih, butuh perjuangan banget ya. Bagi kalau teman-teman untuk menunggu kapan nih bisa tercapai cita teman-teman semuanya yang lagi kuliah, mungkin yang lagi sekolah, kapan lulusnya. Tapi ngomong-ngomong soal ini, sembari kita ini ya nunggu pemateri, ngomongin soal menunggu ini memang pilihan gitu loh. Tapi kalau kita udah punya pilihan gitu, kalau udah punya pilihan untuk memilih untuk menunggu, ya kita harus bergerak gitu loh dalam penantian itu. Maknanya kita nunggu jangan cuma diem aja gitu kan. Kita harus punya kegiatan gitu lah. Makanya menunggu itu bisa diibaratkan seperti kita itu sedang memantaskan diri gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang nunggu kapan selesai kuliah, kapan selesai pandeminya gitu. Nah, kalau yang ibaratnya manusia itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa dilakukan oleh manusia, maka kita harusnya yaitu menunggu ya, mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon bersabar ya teman-teman, masih diundang. Nah, yang bergabung. Assalamualaikum Mas Angga atau Ustadz Angga ini. Mas, ya, kalau Ustadz terlalu tua. Oh, masih muda berarti ini ya. Masih 20 tahun saya. 20 tahun, Mas. 20 tahun, lebihnya 84 bulan. 4 bulan. 8 tahun, 4 bulan. Alhamdulillah. Sekarang di mana, Mas? Kegiatannya? Oh, sekarang lagi sibuk apa namanya? Ngajar aja sama bisnis madu. Alhamdulillah. Madu ya. Memang madu itu suplemen yang sangat dibutuhkan sekali nih. Nama madunya apa, Mas? Nama madunya? Nama Iya, madunya Madu Murni Quraners. madu murni Quranes. Nanti teman-teman kalau pengen madu langsung bisa ke akun Mas Ini Angga ya. ini. Nah, itu. Iya. Endorse bentar ya. Iya Mas, untuk apa namanya ya, ke efisiensi waktu kami persilakan Mas untuk memberikan
motivasi taujih kepada kita tentang menghafal Al-Quran tanpa tapi. 30 menit insya Allah ke depan. Kepada Mas Angga kami persilakan. Oke, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Masyaallah kullu ni'matin minallah. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Masyaallah al-khairu biyadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senang sekali bisa bertatap muka secara virtual dengan teman-teman dari Smart Quraners secara umum, secara khusus ya. Umumnya dari teman-teman pecinta Al-Quran semuanya. Alhamdulillah di malam minggu ini, malam yang sangat Masya Allah karena bertepatan dengan 12-12 ya. Diskon banyak godaan ini di luar sana. Tapi teman-teman Alhamdulillah bisa gabung dengan saudara-saudara kita dari para penghafal Quran, dari teman-teman Smart Quraners, dari Quraners juga, dari teman-teman sesama pecinta Al-Quran. Alhamdulillah Ana dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit sharing. Ana nggak mau ngomong ceramah atau apa karena kita sama-sama belajar. Ana juga masih muda, sebagaimana disebutkan 20 tahun tadi ya. Insya Allah hanya 30 menit, 20 menitnya tanya jawab. Oke, langsung aja. Ini udah Ana siapin PowerPoint, jadi biar nggak ngantuk dan nggak terlalu bosan melihat wajah materinya. Ini Ana siapin PowerPoint. Nah, ini judul bahasan kita malam ini, yakni menghafal Al-Quran tanpa tapi. Nah, apa yang mau kita bahas di sini? Ya ini ada 2 poin yang nanti kita bahas. Yang pertama yang di request dari teman-teman adalah gimana sih biar kita nggak menunda untuk belajar atau menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, gimana caranya kita tetap bisa ngambis, tetap bisa berjuang proyek di tengah kesibukan. Nah, kira-kira ini nanti topik dari kita. Buat teman-teman, barangkali ada pertanyaan, silakan nanti. Oke. Nah, seperti yang Ana bilang tadi, kita bisa belajar dari fenomena sehari-hari dan kita balikan kepada hubungan kita dengan Al-Quran. Kita bisa pakai untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, agar tidak menunda waktu untuk belajar atau menghafal. Apa hubungannya dengan diskon 12-12 dan ini Shopee Tanam nih ya? Sedikit cerita. Saya sering banget dapat notif ya di Shopee itu banyak, dan ternyata isinya tuh tentang tanam menanam gitu ya, tanam menanam secara virtual. Asli itu ganggu banget buat saya. Jadi kalau buat teman-teman yang langganan Shopee Quraners, nggak usah nge-share tanam-tanam ya. Saya sudah muak ya. Nah, ada apa dengan diskon 12-12? Coba teman-teman bayangin ya. Jadi fenomena ini baru saya sadari sebenarnya sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu di 11-11. Kalau nggak salah harinya bukan weekend, harinya itu hari aktif ya, weekdays, hari Rabu. Saya keluar tuh ke Jalan Soekarno-Hatta Malang. Itu jalan utama di Kota Malang. Biasanya sih slow-slow aja, tapi waktu itu tuh macet banget ya. Ada apa nih? Oh ternyata lagi acara 11-11. Acara di mana toko online dan offline memberikan diskon gede-gede. Ya. Nah, termasuk dengan yang Shopee Tanam. Saya tuh punya temen ya, punya kerabat itu hobi banget main Shopee Tanam. Atau Mas atau Mbak, kamu kok hobi banget main Shopee Tanam, kenapa? Soalnya dapat poin, nanti poinnya itu bisa kita pakai buat diskon.
bisa buat gratis ongkir gitu kan. Hmm. Intinya apa? Ketika kita tahu ada apa fadilah atau keutamaan di balik sebuah fenomena, di balik sesuatu, orang pasti semangat. Coba nanti keluar ke jalan berapa banyak tuh mobil macet-macetan buat nyari diskonan di mall misalkan. Atau berapa banyak yang sekarang nih malam minggu lagi asik di kamar nyari diskonan gitu. Sama juga. Tadi istri tuh bilang, aduh mas saya pusing banget, pusing kenapa, galau kenapa, bingung milih yang mana, ini barang bagus semua, gitu kan. Gratis ongkir pula. Gratis ongkir pula gitu kan. Intinya apa? Eh, Kalau kita tahu sebuah value, sebuah fitur, sebuah keutamaan, pasti kita bakal semangat. Nah, demikian juga dengan poin pertama tadi. Gimana caranya biar kita tidak menunda waktu untuk belajar menghafal Al-Quran? Anggap aja kita lagi ada diskon dari Allah, ada pemberian dari Allah bahwa orang yang apa namanya belajar Quran, dia akan dapat predikat khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini teman-teman pasti udah ada familiar banget. Jadi apa caranya biar kita tidak menunda waktu untuk belajar atau menghafal Quran? Ingat lagi, ini dua kunci sederhana yang bakal kita jadikan acuan. Yang pertama, cari tahu, ingat-ingat lagi tentang fadilah Quran. Kalau udah, daftar tuh. Apa aja ya fadilah Quran buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Daftar tuh. Oh, menjadi keluarganya Allah. Oh, punya kesempatan memberikan mahkota. Yang ini tahu ya. Tapi kali ini saya nggak bahas yang teoritisnya. Saya pengen cerita tentang apa yang lebih dekat dengan kita di setiap hari. Nomor dua, kalau udah dapat tadi fadilah-fadilahnya, jawab apa sih makna Quran bagi kita? Ya. Semakin kita punya makna yang dalam terhadap Al-Quran, maka perjuangan kita juga bakal makin besar. Rasa cinta kita juga akan makin besar. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Man syaghalahu al-Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Artinya apa? Siapa yang disibukkan oleh Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maksudnya ketika seseorang ini lebih sibuk sama Quran ini nggak sempat berdoa ya, nggak sempat zikir. Ya tapi kita jangan jadi alasan ya, lu gak dikir gitu kan, antum gak doa, enggak, lagi sibuk sama Quran, gaya banget gitu ya. Ini tuh menunjukkan bahwa saking sibuknya seseorang hingga dia seakan-akan gak ada waktu untuk berdoa atau berzikir seakan-akan. Kata Majas Allah, berarti itu. ya, kata Allah apa janjinya? A'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Maka akan aku berikan padanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon atau meminta. Teman-teman yang pernah menghafal Al-Quran, pasti ya, Ana yakin pernah ngerasain deh. Ada nggak saat-saat deh ketika kita lagi butuh banget nih sesuatu, lagi butuh banget sesuatu, apapun itu ya. Kita HP habis hilang misalkan, HP habis hilang, pengen banget punya lagi tapi nggak ada duit. Butuh buat kuliah, butuh buat kontak teman-teman, butuh buat tugas, tapi nggak ada duit. Udah batin aja, ya Allah, ini HP hilang. Saya pengen HP tapi nggak ada lagi. Gimana? Atau bahkan nggak sempet ngomong, batin tok, batin aja. Itu nggak tahu dari mana, ada aja rezeki dapat HP. Pernah Ana juga ngalamin seperti itu. Selain HP banyak banget, antum lagi pengen apa? Batin itu kita ngomong dalam hati, nggak sampai terucap di dalam lisan. Allah penuhi. Nah, itu adalah sedikit dari sekian banyak janji Allah bagi orang-orang yang sibuk dengan Quran. Jangankan berdoa ya, nggak sempat doa aja dikabulin gitu, apalagi berdoa. Ini fadilah yang meresap sekali menurut Ana. Sering nanti kalau antum dan kita semua mengarungi perjalanan Quran, pasti banyak. Jangankan HP ya, jodoh pun dikasih. Percaya nggak? Yes, percaya wes ya.
Batin aja, ya Allah pengen jodoh yang sama-sama Al-Quran, pengen membangun rumah tangga Al-Quran, insya Allah. Ya udah, Bismillah. Syarat syaratnya Al-Qur'an Mas ya. Syaratnya Al-Qur'an berarti ini ya. Syaratnya Al-Quran, syarat pertama Al-Quran. Baik, nanti kita bahas lagi, pertama yang itu. Kemudian ada lagi bahwa fadilah Quran itu menghidupkan hati, kemudian lebih dekat dengan Allah dan menjaga diri kita. Jadi Ana pernah hadir di sebuah acara tentang Quran, yang mana itu dihadiri oleh seorang menghafal Quran, namanya Rian kalau nggak salah. Dia ngapal Quran di tempatnya Ustadz Mansur di Darul Quran. Ketika itu dia adalah satu-satunya anak dari sekolah negerinya yang kemudian melanjutkan di pondok pesantren. Teman-temannya semuanya pengennya ke sekolah negeri, tapi dia pengen ke pondok pesantren. Akhirnya teslah dia di Darul Quran dan keterima. Qadarullah, belum lama masuk sana, Tirian ini tertimpa musibah. Ketika dia lagi nyuci baju di lantai 1 Mahat, ya, qadarullah ketimpa pintu dari lantai 4. Jadi memang karena lagi renov tuh, ketimpa pintu dari lantai 4. Antum bayangin ya, antum lagi nyuci di bawah gitu ya, di lantai 1 ketiban pintu dari lantai 4. Gimana itu rasanya? Jadi itu pintu nggak kena badannya, kena kepalanya. Ujungnya itu kena kepalanya. Sampai akhirnya darah bercacaran di mana-mana, tulang tengkoraknya pun bengkok, tulang tengkorak kepalanya. Dirawatlah di UGD. Dan koma, tidak lebih berapa hari ya, seminggu atau 2 minggu gitu koma. Kemudian dokter yang memeriksa bilang, Ustadz, kepada Ustadz yang nganter, ini kayaknya nggak bisa selamat anak ini. 50-50. Kalaupun bisa selamat, sebagian besar anggota tubuhnya akan lumpuh. Kenapa? Karena yang terkena pintu tadi adalah kepalanya, sistem saraf pusat gitu kan. Sistem saraf pusat. Dan ketika di rongsen itu, di kepalanya terdapat serpian-serpian bekas kayunya pintu itu. Dan tengkorak kepalanya mulai bengkok menjadi letter U. Saking kerasnya. Sepertinya sinyal beliau lagi gangguan kali. Dan hataman di masjid itu, di masjid, di mana, di kamar rumah sakit itu, Hah? hataman seminggu atau 2 minggu, dan diagnosanya 180 derajat bahwa si Rian ini sembuh total. Bayangin ya, padahal vonis medis itu udah cacat ataupun nggak selamat. Dan Masya Allahnya, keyakinan orang tua si Rian ini begitu besar. Ketika ditelepon ya, Pak, mohon maaf, ini ada berita duka dari Ananda Rian. Ananda ketiban pintu dari lantai 4. Masya Allah. Kalau itu orang tua kita ya, kira-kira gimana? Udah jerit-jerit histeris ya, dan koma kondisinya. Tapi bapaknya enggak, bapaknya tegar, bapaknya bilang, enggak apa-apa Ustadz, insya Allah, Allah tidak akan mengambil memori orang yang menghafal Al-Quran. Saking begitu yakinnya. Ini Sirian ini orang tuanya, jadi yang ibunya tuh TKW di luar, kemudian ayahnya tuh kerja di perkebunan di luar pulau, jadi jauh juga. Tapi ayahnya yang bukan penghafal Quran itu bisa meyakinkan diri bahwa Allah nggak akan mengambil memori orang yang menghafal Quran. Masya Allah, akhirnya rutinan khataman Quran 2 minggu, Masya Allah sembuh total, sadar, dan bisa berjalan lagi. Dan sekarang hafalannya waktu itu terakhir anak ketemu tuh udah 20 juz. Masya Allah kan. Jadi fadilah Quran itu menjaga pemiliknya, nggak hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, nggak ada ceritanya orang yang belajar menghafal Quran itu pikun ketika nanti dia udah tua. Coba lihat hafiz-hafiz Quran ketika udah tua, ada nggak sih pikun? Nggak ada. Anak jamin nggak ada. Karena apa? Dia terbiasa untuk menjaga Qurannya semasa muda hingga akhirnya Al-Quran menjadi penjaganya di masa tua.
Banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa kita temukan dan kita rasakan sendiri kalau kita mau menempuh perjalanan Al-Quran. Nanti satu demi satu pasti akan antum merasakan. Yang akan menambah keimanan antum terhadap Al-Quran. Baik. Ada cerita lagi nih. Nah, yang kedua, iPhone versus Oppo retak. Apa hubungannya mas gitu kan? Ceritanya gini, waktu itu ada orang nih punya iPhone ya, iPhone 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 deket-deket 11 lah ya. Apa namanya? 8. Internetnya itu nggak nyala. Orang yang A nih punya iPhone Oppo tapi internetnya nggak bisa, entah kartunya atau kenapa gitu ya. Pokoknya internetnya nggak bisa. Orang yang kedua itu HP-nya Oppo, udah retak pula layarnya gitu loh. Tapi internetnya nyala. Terus pelajarannya apa? Pelajarannya gini. HP itu ibarat kita sendiri, diri kita sendiri, yang sudah Allah kasih fitur-fitur semuanya. iPhone Oppo, fiturnya canggih ya, keren, mahal, kameranya bagus, prosesornya cepat, ya kan, idaman semua orang. Itu ibarat kalau orang tuh, kalau manusia tuh mungkin ya, cowok ganteng atau cewek cakep dari keluarga baik-baik, keluarga kaya, hafalan orangnya pinter, cerdas, fisiknya sempurna. Tapi nggak punya atau nggak bisa connect internet, percuma nggak HP-nya, iPhone-nya? Percuma, nggak bakal bisa dipakai apa-apa. iPhone sekeren apapun, kalau nggak bisa connect internet, nggak bakal banyak berguna daripada Oppo yang retak, tapi bisa connect internet. Analoginya apa? iPhone tadi kita, fisik lengkap, sempurna, nggak ada cacat. Tapi nggak punya Quran di dalam hati kita, ya nggak bakal bisa connect sama Allah gitu loh. Ya karena kita cuma ngikutin nafsu duniawi aja, nggak bisa dipakai yang lebih baik lagi, ya sekedar makan, tidur, kerja, nggak ada serunya, ya kan? Oppo sekeren itu nggak bisa connect internet, ya buat apa? Tapi meskipun kondisi kita seperti HP Oppo yang retak, katakanlah mungkin ada orang cacat fisiknya, kakinya hilang satu, matanya buta satu atau bahkan buta dua-duanya, tapi dia punya Quran di hatinya. Efeknya apa? Dia akan selalu bisa connect sama Allah gitu. Maka dia meskipun retak, dia masih bisa berguna, masih bisa mengakses seluruh informasi yang Allah berikan, masih bisa menjadi handphone yang bermanfaat buat, nah, itu ibarat iPhone internet versus HP Oppo yang retak. Kesimpulannya apa? Bukan masalah ketertarikan orang lain terhadap kita, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita kehilangan ketertarikan terhadap Al-Quran. Karena itu berarti Quran juga kehilangan ketertarikannya dengan kita. Nggak masalah, misalkan kita pernah tertarik sama orang, terus dia nggak tertarik lagi sama kita, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita udah nggak tertarik sama Quran, itu bahaya. Berarti kita ada something wrong gitu kan, yang membuat Quran jadi nggak suka sama kita. Nah, gitu. Sebentar ya, Ana ngecek orderan kopi nih. Izin bentar, break sebentar. Oke. Oke, belum sampai, kita lanjut. Kan ya, buat Ana kopi itu hal yang sangat urgen sekali di dalam memberikan materi. Kalau nggak ada kopi, inspirasi nggak ngalir soalnya. Nah, baik. Lanjut. Nah, ini terkait dengan yang kedua. Terkait dengan yang kedua, cepet ya, udah 8:30 nih. Terkait yang kedua, mana tadi? Yang kedua, tentang gimana caranya kita menunaikan kewajiban murojaah di tengah kesibukan. Baik, kita lihat ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Udah nggak perlu dipertanyakan hadisnya
statusnya apa jelas sahih kalau sama beliau-beliau itu ya. Ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi innahu la ashaddu tafallutan minal ibili fi uqaliha. Artinya bermuahadahlah, pertahankan dirimu bersama Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad ada di tangannya, yakni di tangan Allah. Innahu la ashaddu tafallutan minal ibili fi uqaliha. Sesungguhnya Al-Quran la asyaddu, berkali-kali ya, lebih cepat hilangnya daripada unta yang terlepas dari ikatannya. Jadi kalau kita baca hadis ini, harusnya kita punya sistem warning di dalam diri kita. Oh ternyata, bayangin ya, Quran itu bisa lebih cepat lepasnya daripada unta yang ditambatkan gitu. Maka dari itu, kalau Anda analogikan lagi nih, murojaah itu ibaratnya backup sistem dan antivirus. Nah, penjelasannya gini. Masih tentang cerita iPhone. Suatu ketika ada orang nih punya iPhone. iPhone itu isinya data-data penting, data-data perusahaan, data-data catatan penting, data-data inspirasi itu ada di iPhone-nya semua. Suatu ketika entah kenapa iPhone-nya mati. Dan dia panik. Mas nih gimana nih iPhone saya mati, tolongin dong gitu kan. Nah, akhirnya Anda bilang gini, apa pelajarannya? Jadi kalau punya data penting itu, jangan cuma disimpan di HP atau di device atau di alat untuk menyimpan itu. Dalam hal ini jangan cuma disimpan di otak kita gitu. Tapi kita perlu backup online, kita perlu cloud storage kayak Google Drive atau OneDrive. Ketika kita senantiasa punya backup online, meskipun HP kita hilang atau rusak, itu data masih selalu bisa kita akses di online gitu kan. Bisa kita save dan kita download. Sama dengan Quran, ya. Murojaah itu ibaratnya kita lagi nge-backup hafalan-hafalan kita tuh ke Allah gitu kan, di backup. Makin banyak kita murojaah, semakin banyak file yang kita backup. Nah, kenapa kita perlu membackup itu? Karena Quran itu fungsinya seperti antivirus. Dan pikiran kita ini kan kalau diibaratkan sebuah file, di dalam otak kita ini banyak banget kan file-filenya. File tentang kerjaan, file tentang sekolah, file tentang masa lalu gitu kan, file tentang someone inceran misalkan gitu kan, file tentang hafalan Quran, itu di sini semua, di otak kita semua. Dan file yang paling rentan kena virus itu biasanya file hafalan kita sendiri. Artinya apa? Paling gampang hilang, paling gampang acak-acakan. Makanya kita perlu murojaah biar ke backup dan biar ke scanning dengan antivirus. Ketika kita murojaah nih ya, contoh, biasanya kita lancar nih, juz 1 lancar nih. Suatu ketika entah kita habis ngapain, ketika kita lagi baca juz 1, pas lagi murojaah juz 1, kok macet? Ada beberapa kesalahan di situ, atau macet, atau tertukar. Kenapa ya? Nah, disitulah maksud Ana Quran menjadi sebuah scanning antivirus. Quran mencoba nyari, oh ini ada salah di sini. Kenapa? Kenapa hafalanmu bisa menjadi acak-acakan? Kenapa hafalan itu bisa menjadi nggak lancar? Ada masalah apa? Nah, di situ kita mencari virusnya di mana. Oh, mungkin saya lagi kasmaran nih, jadi hafalannya sulit gitu kan. Oh, mungkin saya habis lihat yang ganteng-ganteng atau yang cantik-cantik nih, jadi hafalannya kocar-kacir misalkan gitu. Oh, saya barusan ada sifat sombong nih atau sifat ria nih barusan, sehingga hafalan saya diingatkan oleh Allah bahwa nggak boleh penghafal Quran itu ria atau sombong. Nah, jadi murojaah itu punya dua fungsi sekaligus ya, sebagai sistem backup
supaya hafalan kita selalu bisa diakses. Yang kedua, antivirus untuk scanning untuk bahan muhasabah hati kita. Barangkali ada virus yang hinggap di sana. Oke, next. Nah, jadi murojaah itu bukan sekedar kewajiban, apalagi beban, tapi sebuah kebutuhan. Karena file hafalan dalam memori kita adalah file yang paling rentan terkena virus. Daripada file lain ya, coba kalau antum jatuh cinta sama orang, misalnya pernah jatuh cinta, itu nggak bakal lupa kayaknya seumur hidup ya. Tapi kalau Quran ya, baru dihafalin bulan lalu nih, kok lupa lagi. Nah, kenapa? Karena file itu paling rentan diserang oleh virus-virus. Kalau file yang bucin-bucin sih aman gitu ya. Insya Allah. Nah, jika kita masih hidup hari ini, itu berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meresapi kalam-kalamnya yang pernah tersimpan, merapikan kembali ayat-ayat yang berantakan dalam ingatan. Nah, udah berapa menit tuh materinya? Materinya udah 30. Udah cukup ya? Tapi insya Allah segitu materi yang Ana sampaikan. Sederhana, tapi semoga bisa ditangkap karena waktunya singkat sekali ya. Kalau Ana ngasih daurannya paling nggak habis Isya sampai subuh ini harus. Tapi menarik untuk malam ini, Mas. Siap, siap. Oke, kalau gitu boleh masuk ke sesi pertanyaan. Tafadhol dipandu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Angga yang sudah menyampaikan mau'izah hasanahnya atau sharing buat kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Yang jelas tadi banyak banget analogi-analogi yang memang gitu loh, maksudnya ngena banget gitu loh. Jadi bakatnya kalau tembakan itu langsung kena ke hatinya gitu kan, nggak meleset. Iya benar gitu kan. Nah, ini untuk pertama yaitu dari Bella Shiva. Ini jentannya Mas. Nah, muroja itu kan hal yang paling sulit. Bagaimana jika seorang penghafal Quran itu jarang murojaah, namun ada niat tuh untuk lebih baik dan lebih giat murojaah. Niat aja mungkin kali ya. Apakah itu hal yang buruk gitu loh? Oh, baik. Oke. Sebenarnya ini bisa dipakai ini nggak sih? Kolom question nggak sih di live story itu? Gimana? Bisa pakai kolom apa? Question nggak sih di story? Bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Biar pertanyaannya bisa dilihat sama yang lain. Oh. Oke. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, jadi gimana jika seorang penghafal Quran ngerasa kesulitan murojaah? Kamu mau Ya. apa? Tapi dia masih punya niat yang besar untuk murojaah. Ambilin kopi yang pakai es. Nah, itu gimana? Jujur aja, sebenarnya Ana bingung ya. Ketika ada orang bilang murojaah itu sulit. Sulitnya kenapa gitu loh? Karena sebenarnya murojaah sama aja kayak kita lagi menghafal. Pada intinya apa? Luangkan waktu. Luangkan waktu untuk Al-Quran. Prioritaskan Al-Qurannya dulu. Contoh nih, kalau Ana pribadi lebih suka menghafal metode nikmat daripada cepat. Karena cepat belum tentu nikmat, tapi kalau kita nikmat, nanti bisa cepat akhirnya. Ana lebih suka satu ayat itu diulang 20 kali, ketimbang langsung melahap tengah halaman atau satu halaman. Jadi kalau metodenya Imam Al-Ghumidi ini, Ana pakai metodenya Imam Al-Ghumidi ya. Satu ayat itu diulang 20 kali. Ayat pertama 20 kali, kalau udah ayat lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua 20 kali juga. Habis itu ayat pertama dan kedua digabung. Ya diulanglah 10 kali atau 20 kali. Lanjut ke ayat ketiga, dibaca dan dihafal 20 kali. Habis itu digabung dulu. Hal itu akan memberikan kita keringanan ketika nanti murojaah. Ya. Jadi ketika ziyadah, ketika kita nambah hafalan baru, pastikan hafalan itu jadi. Hafalan itu benar-benar matang. Jangan yang setengah-setengah. Contoh, antum meluangkan waktu untuk Quran sehari 30 menit. Targetnya
dapat satu halaman yang nggak enak, nggak nikmat gitu. Coba ditukar, ya katakanlah setengah halaman, antum sediakan waktu 1 jam, diulang-ulang terus. Semakin ayat itu kita ulang-ulang, semakin manis rasa yang kita dapatkan. Semakin dikit perulangannya, efeknya apa? Kita nggak dapat rasa manisnya. Yang kedua, ketika nanti murojaah berat banget rasanya. Nah, tapi kalau ketika kita menghafal baru, ada yang baru, benar-benar kita matengin, nanti pas murojaah efeknya enak, enteng, dan murojaah itu bukan menjadi beban, tapi justru menjadi kebahagiaan. Jadi Anda bingung orang yang bilang murojaah susah, susahnya gimana gitu loh. Karena nggak nyampe maksudnya gimana. Terus kalau memang susah tapi punya niat, alhamdulillah, yang penting ada niat. Niat itu yang akan membimbing kita dalam perjalanan menghafal Quran. Bahwa sesulit apapun ujiannya, Allah pasti berikan pertolongan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, insya Allah itu untuk pertanyaan. Hmm. Selanjutnya ini Mas, Lanjut. lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu cara untuk mengembalikan iman yang lagi down dalam menghafal Quran. Terus kemudian didahulukan murojaah atau nambah hafalan gitu. Cara mengembalikan iman yang lagi down, berarti lagi futur gitu ya ceritanya ya. Iya. Lagi futur ketika ngafal Quran. Lagi futur ketika ngafal Quran, mana yang didahulukan, ziyadah atau murojaah? Kalau anak pribadi lebih prefer murojaah. Karena kondisi ketika futur kalau dipaksa untuk ziyadah itu kadang berat. Berat karena apa? Kondisi hati kita nggak siap. Kalau anak lebih prefer murojaah dulu, mutkinin dulu, atau mungkin menikmati atau menostalgia kembali ayat-ayat Quran yang pernah kita hafal. Gitu kan, kadang kita lagi kangen nih sama surah Yasin misalkan, dibaca, nanti pasti kita dapat poin-poinnya di situ. Kita lagi kangennya dengan surat Ar-Rahman. Ya udah, tuntasin dulu kangennya sebelum kita siap untuk menghafal hafalan yang baru. Gitu. Terima kasih Sar. Ini kayaknya bisa di share screen-nya. Bisa? Terus? Selanjutnya ada lagi. Assalamualaikum Bang. Ada An25. Gimana cara awal supaya kita bisa dekat dengan Al-Quran? Gimana caranya supaya bisa dekat dengan Al-Quran? Yang pertama ya niat. Pasti awalnya niat. Kita nggak akan mau metodenya cara apapun ya. Mau sekolah di pesantren apapun. Mau otaknya secerdas apapun. Kalau dia nggak pernah punya niat untuk menghafal Quran, untuk dekat sama Quran, yang nggak akan bisa. Yang pertama niat. Ya, niat dulu. Semakin lurus niatnya, semakin Allah akan memberikan kita berkah dan pertolongan. Yang pertama niat, yang kedua miliki guru, gitu ya. Karena kita nggak bisa memahami Al-Quran tanpa bimbingan guru. Tapi Mas, saya bukan anak pesantren, gimana caranya? Lah, guru Quran itu nggak cuma ada di pesantren, ya. Sekarang rumah Quran bertebaran di mana-mana ya. Lembaga-lembaga Quran banyak, ya. Mahasiswa pecinta Quran juga banyak, komunitas-komunitas Quran juga banyak. Manfaatkan itu. Karena dengan bimbingan guru, dengan wasilah guru, insya Allah itu jadi sebab perantaranya hidayah Allah yang diberikan ke kita. Gak bisa kita memahami Quran sendiri, itu nggak bisa. Menghafal Quran sendiri nggak bisa, ya kan? Bawang Rasulullah SAW aja punya guru kok. Ya gurunya malaikat Jibril. Jadi kalau kita mau mengikuti Quran dan Sunnah, ya harus punya guru. Oke, yang pertama niat, yang kedua punya guru, yang ketiga luangkan waktu. Niat udah nih, niat udah Bang, niat udah Mas, punya guru juga udah. Kendalanya di kita kadang waktu gitu loh. Kita ngerasa sibuk banget, nggak ada waktu untuk belajar. Ya wes. Jadi mau sampai Firaun bangkit dari kubur terus daftar jadi tukang gojek juga nggak bakal bisa deket kita sama Quran gitu ya. Karena kita nggak pernah punya waktu. Jadi
Kedekatan kita dengan Quran itu muncul dari banyaknya waktu yang kita habiskan bersama gitu kan. Ya sama aja antum deket nih, punya sahabat deket, punya teman deket. Kok bisa deket sama dia? Karena mungkin antum udah kenal lama gitu kan. Udah sering jalan bareng sama dia, udah sering susah seneng bareng sama dia, sama dengan Quran. Ya kalau mau deket sama Quran ya kita harus memperlakukan dia seperti itu. Gitu. Insya Allah itu jawabannya. Selanjutnya yaitu apakah ada perbuatan yang bisa menghalangi kita dalam menghafal Al-Quran? Ada banyak menghafal lagu-lagu Korea misalkan. Banyak sekali yang bisa menghalangi kita dari menghafal Quran. Intinya gini ya, ada waktu SMA tuh anak pernah baca sebuah nasihat bahwa menciptakan dua rongga dalam satu hati. Intinya apa? Kita tidak bisa mencintai dua hal yang berlawanan sekaligus. Kita harus memilih mau mencintai yang mana. Ya, dan kita nggak bisa mencintai Quran sebelum meninggalkan cinta-cinta yang lain. Contoh, ya, orang yang bucin ya, sibuk dengan patah hatinya, sibuk dengan rindunya, sibuk dengan asmaranya, ya jelas sulit untuk menghafal Quran. Pasti akan terhalang karena apa? Ngafal Quran aja udah nyita memori kita, udah nyita waktu kita, udah nyita tenaga kita. Nah, kalau kita bagi porsinya ke acara-acara yang bucin-bucin itu, ya pasti kita sendiri yang akan terhalang dari Al-Quran itu sendiri. Jadi memang syarat utama ya, syarat pertama kita untuk dekat sama Quran, untuk ngafal Quran itu sebenarnya bukan kemampuan daya ingat kita, bukan memori kita, tapi kemauan dan kebersihan hati. Ya, makin besar kemauan kita, makin bersih hati kita, makin mudah untuk menghafal Quran. Karena apa? Al-Quran sendiri sejatinya itu sebenarnya adalah proses untuk kita mentarbiah diri, mendidik diri kita. Ya kalau belum bisa total nggak ada masalah, step by step, perlahan-perlahan. Insya Allah gitu. Lanjut. Jazakumullah khairan. Selanjutnya ini ada dari Septia Nurhaliza. Dia bertanya, Ustadz, bagaimana jika menghafalkan ayatnya saja tetapi tidak memahami makna ataupun arti dari ayat yang dihafalkan tersebut gitu. Jadi beliau hanya menghafal ini aja, ayatnya aja tanpa maknanya tuh gimana? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena Al-Quran itu unik ya. Bahkan orang kafir yang di zaman Nabi dulu, yang dia sendiri tuh nggak hafal, nggak ngerti maknanya, sekedar mendengar aja, itu mereka merasa kagum. Dan uniknya Quran juga gitu. Kita nggak ngerti artinya, tapi ketika kita mendengar imam itu membaca, atau kita membaca sendiri dengan khusyuk, dengan tajwid yang benar tuh, ada air mata yang menetes gitu kan, ada hati yang terenyuh. Itu uniknya Quran. Quran bisa menyentuh siapa saja, meskipun orang itu nggak ngerti artinya gitu. Jadi teruskan aja, nggak masalah menghafal kita nggak tahu artinya. Dengan catatan seiring berjalannya waktu itu harus menjadi lebih baik dari hari ke hari gitu. Ya kan? Orang yang rugi itu kan yang hari ini sama dengan kemarin gitu. Kemarin. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung, ya hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Step by step aja, nggak apa-apa. Mungkin tahun ini masih belum ngerti artinya, tapi kita masih punya azam untuk belajar bahasa Arab, untuk mendengar kajian tafsir. Insya Allah itu akan menambah keimanan kita. Nggak ada masalah, tapi kalau mau lebih ngerasa feel-nya, tentu kita juga sebaiknya memahami maknanya, meskipun baru luarnya aja, meskipun masih sedikit-sedikit aja. Insya Allah gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan, bagaimana memanage waktu dalam kesibukan kuliah, sore, nanti malam tambah tugas lagi gitu. Nah, manage waktu untuk menghafal Quran itu gimana, Mas? Nah, memang ya, problemnya orang yang kuliah itu di waktu. Karena juga ngalamin dulu ya waktu jadi mahasiswa juga susah banget. Karena namanya mahasiswa tuh kadang tahu-tahu ada praktikum ya, praktikum yang nggak terjadwal, kemudian ada rapat-rapat di BEM, rapat di organisasi, ya kan? Nggak terstruktur, memang sulit.
Terus gimana caranya? Ya kita harus mencuri-curi waktu. Yang pertama sih yang Anda lakukan dulu, waktu Quran nggak boleh diganggu gugat ya. Pagi itu harus, habis subuh itu harus dipakai buat Quran sampai jam 6. Nanti sorenya jam 4 harus sudah standby di masjid kampus untuk setoran juga. Jadi sediakan waktu yang itu nggak boleh diganggu gugat. Atau waktu itu yang kira-kira nggak ketabrak sama agenda lain gitu. Ya pasti Durasinya berapa, kadang-kadang Mas? juga ketabrak. Ya, gimana? Durasinya ada durasi nggak itu? Waktu khusus itu ada durasi nggak yang nggak boleh diganggu itu? Ya, Atau masing-masing yang tahu. Masing-masing yang tahu kira-kira waktunya berapa, 30 menit. Oh, masih ada slot 30 menit lagi, tambahin 1 jam. Itu tergantung masing-masing. Yang kondisi orang kan beda-beda ya. Ya kalau anak dulu pokoknya jam 4 sampai maghrib, sampai habis maghrib khusus buat Quran. Selebihnya baru buat nugas lagi. Itu cara yang pertama. Kita cari alokasi waktu yang benar-benar nggak bisa atau nggak boleh diganggu gugat. Yang kedua, kalau memang sangat sibuk sekali, ya harus nyari-nyari waktu, nyuri-nyuri waktu. Dalam artian cari benar-benar waktu yang sekiranya tempat buat ngaji, meskipun cuma 15 menit. 15 menit itu dapat 1-2 ayat udah alhamdulillah gitu. 10 menit dapat 1 ayat udah alhamdulillah. Jadi sebenarnya memang ngapal Quran itu intinya adalah bagaimana kita memperjuangkan sebuah ayat sebenarnya yang akhirnya terkumpul menjadi ribuan ayat. Jangan mikir langsung 31 juz, aduh rugi banget nih hari ini cuma dapat 1 halaman. Jangan gitu. Produktivitas itu diukur dari bukan jumlah hafalan kita hari itu, tapi dari berapa banyak waktu yang kita habiskan buat Quran. Jadi dari kualitas waktu kita, bukan kuantitas aja gitu. ya benar. Kemudian ada cerita dari teman Iya. yang testimoninya dia tuh gini. Dia mencoba eksperimen sehari tilawah 1 juz. Sebelum dia tilawah 1 juz sehari itu, merutinkan kegiatan itu waktu tuh kayak sempit banget. Dia tugas nggak selesai, dia punya bisnis juga nggak keurus, dia punya rapat juga kadang nggak ikut gitu loh. Tapi setelah dia merutinkan tilawah 1 juz setiap hari, dia ngerasain efeknya bahwa kayak semua urusan di hari itu selesai. Dan memang selesai, kayak ada yang bantu menyelesaikan gitu. Maksudnya lebih cepat terurusnya daripada hari-hari sebelum dia merutinkan tilawah 1 juz itu. Nah akhirnya timbullah sebuah kesimpulan bahwa luangkan waktu untuk Al-Quran, niscaya Al-Quran akan membuat luang dan lapang segala urusan kita. Nah, dicobain aja. Insya Allah itu Pokoknya jawabannya. kalau kalau nggak nyoba nggak bakal tahu ya. Betul, bener. Sama kayak orang makan cabai nih. Orang nggak pernah Mm-mm. makan cabai, nggak bakal tahu rasa cabai itu pedas gitu loh. Ya kan? Ada yang manis. Ada yang manis, nggak bakal tahu. Masa sih cabai ada yang manis? Iya, masa lu bohong gitu kan? Ya karena dia nggak pernah makan cabai yang manis gitu kan. Nah itu dia. Ada juga Benar-benar. cabai yang nggak enak dan bikin muntah. Tahu nggak? Iya. Apa, Mas? Cabai-cabean. Cabai-cabean. Oke, next lanjut. Ini pertanyaan terakhir kayaknya, Mas, karena nanti Hmm? sampai memberikan 2 pertanyaan buat teman-teman Smart Quraners, biar nanti teman-teman Oke. jawab di YouTube. Pertanyaan terakhir adalah, Kak, Ana mau minta tips cara istiqomah menghafal dan merojaah Quran untuk anak sekolah negeri yang sibuk. Udah, itu aja. Iya. Atau ini sama kayak yang tadi ya? Hmm. Terus, jadi dijawab atau di lewat? Lewat dulu, Mas. Tadi kan udah tuh hampir mirip-mirip. Ini ada lagi, Afwan, bagaimana cara menambah hafalan sekaligus mengetahui maknanya pada kondisi mengejar target hafalan per hari. Jadi dia punya target hafalan, tapi dia juga pengen tuh ngafalin maknanya gitu. Itu gimana caranya? Pengen ngejar target hafalan, tapi juga pengen tahu maknanya gitu. Hmm. Ya kalau mau tahu maknanya itu sih urusannya dengan
pengetahuan bahasa Arab. Kalau memang kita sudah punya basic bahasa Arab, insya Allah bakal sedikit-sedikit itu tahu ya, secara luar, secara kasar, arti yang kita Hmm. hafal, arti yang kita hafal, insya Allah paham. Terus kalau nggak punya basic bahasa Arab, gimana? Ya udah minimal kita ngerti arti mufradatnya lah, ya. Misalnya waladina dan orang-orang yang jauh datang min ba'dihim setelah mereka di antara mereka misalnya gitu kan. Ya udah kita tahu makna luarnya dulu nggak ada masalah. Tahu dari terjemahnya dulu nggak masalah. Meskipun jangan berpatokan pada terjemah Al-Qur'an karena bahasa Indonesia itu kadang nggak pas menggambarkan makna sebenarnya yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Itu hanya sedikit membantu saja. Ya kalau pengen lebih paham maknanya, ya kita coba cari tafsir ayat yang kita hafal itu. Dari YouTube nggak apa-apa, sementara ya, kalau biar cepet ya. Tapi lebih enak lagi kalau datang Rekomendasi. kajian. Rekomendasi Mas. Ya, Tafsir apa nih buat pemula? kalau pemula biasanya tafsir Munir itu lebih ringkas, atau tafsir Hmm. As-Sa'di. Tafsir Munir Asadi. juga lebih ringkas. Ya atau kalau lihat YouTube ya kadang kan Ustadz Adi Hidayat memberikan tafsir ayat itu kan, atau Iya mungkin yang benar-benar. Bahar atau memberikan itu, atau ustadz-ustadz ahli tafsir yang lain itu bisa kita jadikan referensi tambahan untuk kita mendalami ayat itu karena kita masih belum punya ilmunya gitu kan, karena memang untuk mengerti sebuah makna secara dalam kan banyak ilmu yang harus kita kuasai. Ya udah kita kejar semampunya dulu, gak usah terlalu perfeksionis. Insya Allah seperti itu. Jazakumullah. Nah, selanjutnya ini kan karena kayaknya banyak banget ini Mas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi memang Baik. karena 1 jam ya. Nah, selanjutnya jenengan monggo silahkan satu pertanyaan dari materi yang disampaikan, satu lagi bebas pertanyaannya untuk teman-teman insan semat semuanya. 2 pertanyaan, Mas. Oh, satu pertanyaan yang terkait materi ya. Ya, Oke. Apa ya? Pertanyaan terkait materi. Berarti harus ada di slide atau bebas dari luar slide? bebas di luar slide juga nggak apa-apa. Oh, ya udah. Eh, apa ya? Hmm, siapakah eh, salah satu tokoh sahabat Nabi yang tinggi kecintaannya terhadap Al-Quran? Ciri-cirinya dia punya fisik dan betis yang kecil. Hmm. Itu pertanyaannya. Sulit nggak tuh? Enggak insya Allah. Oh, enggak ya, gampang ya tadi. Hmm. Oke, Yang kedua, pertanyaan yang kedua. hmm, Yang kedua, hmm, apa ya? Pertanyaan kedua, bebas ya pertanyaannya ya. bebas. Eh, kegiatan atau hal apa yang paling mudah dilakukan di dunia? Ya. Keren banget ya. Jadi, insya Allah itu. Hmm. Nah, ini terakhir pertanyaan dari saya sekaligus kita tutup apa namanya ngoran kita. Karena kan di profil itu ada 8 bahasa yang sampean bisa gitu ya. Saya tertarik dengan bahasa yang terakhir tuh, bahasa kalbu gitu loh. Saya bisa nggak kita di closing statement ini menggunakan bahasa kalbu itu untuk teman-teman agar selalu semangat menghafal Quran. Masya Allah. Baik. Nah, Bahasa kalbu untuk hmm. Al-Quran. Iya benar. Terkait Al-Quran. Sebentar, mikir dulu ya. Iya mas. Bentar. Oke, bahasa kalbu, bahasa hati. Closing statement untuk acara malam ini. Jadi, irilah kamu kepada seseorang yang hubungannya dengan Quran itu seperti hubungan dua hati yang saling berjanji untuk enggak terpisahkan.
yang rindunya terhadap Al-Quran nggak akan berkurang karena kelelahan dan kesibukan. Rindunya nggak akan berkurang karena banyaknya alasan-alasan. Insya Allah seperti itu. Masya Allah, jazakumullah khairan. Enak banget, Mas. Insya Allah. Alhamdulillah, kita udah 1 jam, Mas. Kita tutup bareng-bareng. Kami ucapkan jazakumullah khairan jaza untuk waktunya Iya. dan mau'izah hasanahnya. Semoga di lain waktu kita bisa ngoran bareng lagi. Gitu. Amin. Insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.